Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita masih belajar di tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3, tanaman di sekitarku. Pembelajaran 4. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 4. Ayo berkreasi anak-anak. Masih ingatkah dengan tanaman hias yang kamu buat pada pertemuan sebelumnya? Ya, seperti ini ya gambarnya. Cobalah membuat bentuk tanaman lainnya bersama temanmu. Kemudian susunlah tanaman-tanaman tersebut menjadi taman yang indah seperti contoh. Nah, di sini gambarnya ya anak-anak ditempel-tempel ya. Di sini yang ditempel ada pohon cemara, ini yang seperti segitiga itu. Kemudian di sini ada pohon yang hijau ini seperti pohon beringin. Terus di sini ada rumahnya, itu adalah ditempel ya. Dengan cara ditempel. Nah, apa namanya? Namanya adalah karya montase. Montase adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar jadi dari berbagai sumber menjadi susunan karya seni baru. Ya, ini contoh montase seperti ini ya anak-anak. Ini ditempel-tempel anak-anak. Iya, terus yang ini juga montase ya. Dan yang ini juga. Nah, kalian bisa membuatnya ya. Karya seni montase dengan cara apa tadi? Iya, betul. Menempel-nempel gambar. Ayo berlatih anak-anak, bandingkan hasil karya yang kamu buat dengan hasil temanmu. Buatlah kalimat pujian untuk 5 orang temanmu. Misalnya, kalimat pujiannya, wah hari ini kamu lebih rapi dan dari biasanya. Kemudian yang contoh yang kedua, penampilanmu tadi di depan kelas sangat menakjubkan. Kemudian contoh lain, wah selamat ya kamu menjadi juara kelas lagi. Kemudian kalimat pujiannya yang keempat, kamu sangat hebat bisa mengalahkan ribuan peserta lomba. Kemudian kalimat yang kelima, aku sangat kagum kamu bisa tabah menghadapi musibah ini. Nah, kalian bisa menuliskan kalimat pujian untuk teman kalian ya. Nah, kalian coba menggunakan kalimat lain ya. Bagaimana perasaanmu setelah membuat karya tersebut? Ya, tentu senang ya. Mari kita mengenal tanaman lain dan cara geraknya. Ya, ayo mencoba anak-anak. Gambar ini gambar pohon kelapa ya. Pohonnya tinggi dan kuat. Pohon kelapa banyak ditemui di daerah pantai anak-anak. Daunnya melambai-lambai jika ditiup angin. Kemudian gambar yang ini adalah gambar pohon bambu. Pohonnya tinggi dan gemulai. Pohon bambu biasanya tumbuh berkelompok. Batangnya bergoyang-goyang jika ditiup angin. Sambil mengenal nama tanaman, mari kita berlatih menirukan gerak tanaman sambil bermain. Jika guru atau temanmu menyebutkan pohon kelapa, kamu harus berdiri sendirian ya. Atau berdiri sendiri-sendiri. Nah, jika guru atau temanmu menyebutkan pohon bambu, kamu harus berpegangan tangan bersama 4 temanmu ya. Karena tadi kan pohon bambu berkelompok ya, jadi berpegangan. Saling berpegang erat ya. Nah, sekarang jika guru atau temanmu menyebutkan angin sepoi-sepoi, gerakan badanmu ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Ya, anak-anak, secara perlahan
badannya ke kiri dan ke kanan digerakkan ya. Kemudian jika guru atau temanmu menyebutkan angin badai, gerakan badanmu ke kiri dan ke kanan secara cepat. Kalau tadi sepoi-sepoi dengan cara lambat ya gerakannya. Nah, angin badai agak cepat ya, dengan cepat gerakannya ke kiri dan ke kanan. Nah, jika guru atau temanmu menyebutkan pohon roboh, kamu harus jongkok ya, seperti pada gambar itu. Ya, jadi pohon roboh, maka kamu harus jongkok. Iya, betul. Ikuti langkah-langkah berikut. Gerakan pertama, yang nomor 1 adalah pohon kelapa berdiri tegak. Berarti kamu harus berdiri tegak. Kemudian pohon kelapa tertiup angin sepoi-sepoi. Berarti gerakanmu ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Kemudian pohon kelapa tertiup angin badai. Berarti gerakan badan ke kiri dan ke kanan lebih cepat ya dari sepoi-sepoi. Kemudian pohon kelapa akhirnya roboh, maka kamu harus jongkok ya. Gerakan kedua, 1 pohon bambu berdiri tegak. Berarti kamu berdiri tegak sambil berpegangan ya anak-anak. Kemudian pohon bambu tertiup angin sepoi-sepoi. Berarti sambil berdiri berpegangan, kamu gerakan badan ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Kemudian yang ketiga, pohon bambu tertiup angin badai. Nah, gerakannya dipercepat ya anak-anak ke kiri dan ke kanan. Kemudian 3 pohon bambu roboh, berarti 3 orang jongkok ya. Nah, kemudian yang kelima, semua pohon bambu roboh, semuanya jongkok. Iya. Seru ya anak-anak, bisa kalian praktekkan bersama teman-teman. Ayo mengikuti gerakan sesuai cerita. Dengarkan ceritanya dan lakukan gerakan sesuai contoh. Siti pergi ke rumah nenek saat liburan. Rumah nenek Siti di daerah pantai. Di tepi pantai yang indah, berdiri kokoh pohon kelapa. Nah, berarti kalian harus berdiri sendiri-sendiri ya. Daunnya bergoyang saat tertiup angin sepoi-sepoi. Nah, berarti bagaimana? Iya, gerakan ke kiri dan ke kanan badanmu secara perlahan. Kemudian, di depan rumah nenek Siti tumbuh pohon bambu. Nah, berarti berdiri sambil pegangan tangan. Rumah nenek Siti menjadi lebih rindang dan sejuk. Namun saat pohon bambu terkena angin badai, sangat menakutkan. Nah, kemudian kamu gerakan badannya ke kiri dan ke kanan agak cepat. Angin yang sangat kencang membuat pohon bambu roboh. Berarti kamu atau kalian dengan teman-teman kalian yang 4 orang itu, ya, jumlahnya 4 orang dengan kalian roboh alias jongkok. Ya, silahkan kalian praktekkan anak-anak. Cobalah membuat cerita sendiri, cerita yang menunjukkan gerakan tanaman. Lakukan gerakan sesuai cerita yang dibacakan. Kalian bisa kan? Iya. Nah, di sini ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua membantu siswa menunjukkan berbagai gerakan tumbuhan saat ditiup angin. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini ya. Terima kasih kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian di dalam belajar. Dan yang lebih penting, kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.